Di kebudayaan Jawa, baik Jawa kuno maupun modern atau di kebudayaan kejawen, yakni ajaran Islam yang sudah bercampur dengan spiritualitas Jawa, di tradisi Hindu Bali, bahkan mungkin dalam tradisi Sunda, ada istilah yang namanya sedulur papat limo pancer. Filosofi sedulur papat limo pancer ini juga dibicarakan lagi oleh beberapa anak muda di zaman sekarang, terutama oleh mereka yang berasal dari daerah Jawa. Kebanyakan mereka menganggap sedulur papat ini adalah teman gaib manusia yang ikut serta dalam membimbing kehidupan manusia dan mencegah manusia dari mara bahaya. Namun seperti apa sih makna sedulur papat limo pancer yang sesungguhnya? Mengapa seiring dengan munculnya kebangkitan spiritual Nusantara, filosofi sedulur papat limo pancer ini kembali santer terdengar? Apakah ini masih relevan untuk diterapkan di zaman sekarang? Terlebih lagi, apakah ini ada kaitannya dalam proses Nusantara menuju mercusuar dunia, yang mana ini juga berkaitan dengan proses kebangkitan Nusantara? Sebenarnya, filosofi sedulur papat limo pancer ini terus mengalami perkembangan dan memiliki banyak varian tafsir. Nusantara adalah tanah yang silih berganti dikuasai oleh tradisi-tradisi tertentu. Dulu, sebelum ada agama-agama luar masuk ke Nusantara, penduduk Pulau Jawa telah memiliki kepercayaan spiritual sendiri yang kadang disebut sebagai kapitayan. Namun, oleh sejarah modern, mereka kerap dianggap sebagai penganut animisme dan dinamisme belaka. Kadang mereka juga disebut sebagai penganut kebatinan. Saat belum ada agama luar yang datang ke Nusantara, filosofi sedulur papat limo pancer ini telah lahir dari tradisi masyarakat Jawa kuno itu sendiri. Tentu saja filosofi ini tercetus dari orang-orang bijak kuno yang memiliki kesadaran yang tinggi, sehingga ia bisa melahirkan pemikiran dan filosofi yang terus dilestarikan dan dipakai hingga saat ini. Sejarah mencatat, hanya orang-orang yang berkesadaran tinggi hingga yang tercerahkan saja yang mampu mewariskan suatu keilmuan atau filosofi hingga ratusan atau ribuan tahun lamanya. Ketika ajaran Hindu-Buddha masuk, filosofi ini nampaknya tetap dianut oleh para penduduk Jawa. Bahkan mungkin sampai sekarang masih dilestarikan oleh penduduk Bali yang masih terpengaruh sisa-sisa kebudayaan kerajaan Hindu-Buddha sejak abad pertengahan. Ketika Islam mulai menguasai tanah-tanah Nusantara, di Jawa, filosofi sedulur papat limo pancer mulai mengalami sedikit pergeseran makna. Ia mulai ditambahkan dengan istilah-istilah Arab dan filosofinya bersumber dari ajaran Islam itu sendiri. Seiring dengan pergantian peradaban yang menguasai Nusantara, filosofi sedulur papat limo pancer ini terus mengalami perkembangan. Tentu saja, filosofi ini juga mendapat warna baru dari peradaban baru yang berkuasa di zaman itu. Walaupun mengalami banyak perkembangan dan memiliki beragam penafsiran makna, namun pada intinya, sedulur papat limo pancer adalah sebuah filosofi yang menceritakan tentang diri kita sendiri. Sedulur papat adalah bagian di dalam diri kita sendiri, bukan faktor eksternal dari luar. Sedulur papat adalah elemen atau energi dalam diri yang membentuk kepribadian dan diri kita saat ini. Sedangkan pancer atau diri sejati adalah kita sendiri yang secara sadar bisa menyelaraskan dan mengendalikan sedulur papat kita sendiri. Sedulur papat juga tentu saja memiliki peranan dalam membantu manusia meningkatkan kesadarannya dan membuat manusia menjadi ingat atau eling terhadap jati dirinya. Lalu apa sajakah beragam makna dari filosofi sedulur papat limo pancer ini? Dalam literasi Jawa kuno, ada sebuah teks kuno yang berjudul Layang Joyoboyo yang nampaknya merupakan salah satu sumber rujukan tertua dalam menjelaskan makna dari sedulur papat limo pancer ini. Namun teks ini tidaklah ditulis dalam aksara Jawa Hanacaraka seperti yang kita kenal, melainkan dalam aksara lain yang dianggap huruf yang sangat kuno sekali, bahkan jauh lebih kuno daripada Hanacaraka. Layang Joyoboyo ini jika kalian cari secara online, nampaknya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Baru oleh Kanjeng Pangeran Isbanu Basuki, sehingga saat membaca isinya kita tidak akan kesulitan untuk memahami.
karena bahasa yang digunakan sudah menggunakan bahasa Jawa baru khas warisan Wali Songo yang sangat mirip dengan bahasa Jawa modern kita saat ini. Dalam layang Joyoboyo ini diceritakan bahwa sebelum Tuhan atau Gusti menciptakan manusia, Tuhan telah terlebih dahulu menciptakan 4 jenis malaikat di semesta ini. Mereka adalah Joborolo, Mokoholo, Hosoropolo, dan Hojorolo. Keempat jenis malaikat ini semuanya bertugas sebagai penyampai pesan Tuhan atau Gusti kepada setiap makhluk di semesta. Ketika manusia tercipta dalam kandungan ibu, maka keempat malaikat ini juga Tuhan ciptakan ada di dalam diri manusia. Tugas mereka adalah membimbing manusia yang sudah lahir untuk bisa bertumbuh menjadi manusia yang baik sesuai dengan tuntunan ilahi atau Tuhan atau Gusti, hingga akhirnya ingsun atau diri sejati manusia bisa menemukan kesadarannya kembali. Proses penjagaan ingsun atau diri sejati manusia oleh keempat malaikat ini berlangsung hingga manusia meninggal dunia. 4 malaikat ini pula yang nantinya akan membebaskan sukma atau ingsun atau diri sejati ini lepas dari raga untuk kembali manunggal dengan Gusti atau Tuhan yang Maha Pencipta. Keempat malaikat ini lantas disebut sebagai sedulur papat manusia. Sebenarnya, saat manusia ini masih berupa janin dalam kandungan, proses penciptaan manusia dari sisi rohani atau spiritual juga sedang terjadi. Saat sang calon manusia atau janin masih dalam tahap pembentukan di rahim ibu, sedulur papat ini senantiasa menemani dan menjaga janin hingga ia lahir. Mereka adalah darah putih, bungkus, ari-ari, dan darah merah. Darah putih berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh janin. Ia melahirkan sifat welas asih. Saat janin berada di dalam kandungan, ia juga dibungkus oleh air ketuban yang berfungsi menjaga janin dari benturan. Bungkus atau ketuban janin ini bertugas sebagai pembuat kekuatan bagi si jabang bayi. Ari-ari atau tali pusar ini berfungsi untuk menyalurkan makanan, energi, dan nutrisi dari ibu ke dalam tubuh janin. Ia juga bertugas sebagai penjaga sukma atau diri sejati manusia. Darah merah ini berada di dalam plasenta dan membran-membran yang ikut melindungi janin. Plasenta terhubung dengan ari-ari atau tali pusar sebagai penyalur makanan, nutrisi, oksigen, dan energi dari ibu ke janin. Membran-membran pembungkus janin juga mengandung banyak pembuluh darah merah yang bertugas untuk melindungi janin dari sistem kekebalan tubuh ibu. Tanpa adanya membran ini, janin akan dianggap sebagai benda asing di dalam tubuh. Nah, darah merah ini juga yang dipercaya bertugas melawan bahaya. Di saat janin dijaga oleh 4 saudaranya dalam kandungan inilah Tuhan atau Gusti juga menciptakan 4 malaikat penjaga di dalam diri manusia, yaitu yang pertama adalah Joborolo yang menjaga budi atau kesadaran dan akal sehat sehari-hari manusia. Yang kedua adalah Mokoholo yang menjaga rasa manusia. Yang ketiga adalah Hosoropolo yang menjaga pikiran manusia. Yang keempat adalah Hojorolo yang menjaga sukma atau ruh manusia. 4 malaikat tersebut merupakan utusan dari Gusti atau Tuhan yang bertugas untuk menyampaikan pesan atau wahyu kepada manusia, sehingga diri sejati manusia ini tetap terjaga. Namun, 4 malaikat ini bukanlah berada di luar tubuh manusia. Mereka ada di dalam tubuh kita. Joborolo berada di kulit manusia, Mokoholo berada di tulang, Hosoropolo berada di nyawa manusia, Hojorolo berada di daging manusia. Jadi mereka semua adalah bagian dari tubuh kita sendiri, bukan jin dari luar. Melihat terjemahan layang Joyoboyo oleh Kanjeng Pangeran Isbanu Basuki ini yang menggunakan terminologi malaikat untuk menjelaskan sedulur papat, nampaknya Kanjeng Pangeran Isbanu Basuki telah terpengaruh oleh tradisi kejawen atau ajaran Islam yang bercampur dengan spiritualitas Jawa sejak era Wali Songo. Jika benar malaikat yang dimaksud sama seperti hakikat malaikat dalam ajaran Islam, maka sebenarnya sedulur papat kita adalah energi di dalam tubuh kita sendiri. Karena pada dasarnya setan dan malaikat adalah energi yang tidak memiliki massa atau hanya berupa vibrasi atau frekuensi saja. Melihat
Dilihat dari huruf penulisan layang Joyoboyo yang sangat kuno dan istilah sedulur papat yang tidak berbau Jawa klasik ataupun modern, bisa jadi layang Joyoboyo ini adalah naskah spiritual yang berasal dari zaman sebelum peradaban tertua ditemukan di Mesopotamia dulu. Bisa jadi naskah ini berasal dari era Lemuria atau era Atlantis. Saat Pulau Jawa belum dipengaruhi oleh agama-agama pendatang, saat kerajaan Hindu-Buddha belum berdiri, orang Jawa telah memiliki sistem kepercayaan sendiri yang disebut sebagai kapitayan. Dalam kapitayan, sedulur papat adalah air ketuban atau kakang kawah, tali pusar atau adi ari-ari, darah atau getih, dan pusar atau puser. Air ketuban bertugas untuk menjaga janin dari benturan. Ia juga bertugas menjadi jalan pelumas saat proses kelahiran, sehingga sang manusia bisa terlahir ke dunia dengan aman. Tali pusar berfungsi untuk menyalurkan makanan dan nutrisi dari tubuh ibu ke dalam tubuh janin. Plasenta yang menyalurkan nutrisi melalui tali pusar juga mengandung banyak pembuluh darah yang berfungsi untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen, sehingga pembentukan janin berjalan dengan sempurna. Saat bayi lahir, darah yang tidak lagi terpakai itu akan ikut keluar dari rahim ibu, membarengi kelahiran manusia. Sedangkan pusar adalah pintu masuk bagi makanan, nutrisi, rasa, pikiran, dan energi ibu ke dalam tubuh janin. Pusat terhubung dengan tali pusar. Tali pusar terhubung dengan plasenta. Plasenta mengandung darah dan terhubung dengan ibu. Baik air ketuban atau kakang kawah, tali pusar atau adi ari-ari, darah atau getih, dan pusar adalah saudara sejati sang janin hingga lahir. Saat bayi lahir, yang pertama keluar adalah air ketuban, makanya disebut sebagai kakak atau kakang kawah. Kemudian bayi lahir bersamaan dengan darah. Tali pusar atau adi ari-ari lahir belakangan setelah janin, makanya disebut sebagai adik atau adi. Jika tidak diputus oleh bidan, tali pusar janin ini bisa putus dengan sendirinya dari pusar bayi beberapa hari setelah janin dilahirkan. Saat bayi terlahir, ia ditemani dengan sedulur papatnya. Maka, pikiran dan perasaan bayi telah sempurna untuk mengarungi kehidupan yang baru. Ingatan tentang kehidupan lampau atau past life tertutup, dan kesadarannya telah terbentuk untuk tumbuh kembang manusia yang menjalani proses kelahiran kembali atau reinkarnasi. Maka, dalam kepercayaan Jawa kuno, kakang kawah, adi ari-ari, getih, dan puser ini melambangkan pikiran, ingatan, kesadaran, dan perasaan manusia. Mereka, sedulur papat, adalah mind atau cipta atau pikiran dan ingatan, dan juga soul atau rasa atau perasaan dan kesadaran budi manusia. Jika teman-teman pernah mengikuti sesi private healing online bersama Pak Didi, tentu teman-teman akan mendapatkan wedaran tentang pengetahuan mind dan soul ini lebih lengkap. Berikut bagaimana implementasinya menurut sisi spiritual Jawa kuno. Sedulur papat ini harus bisa selaras dan tunduk kepada diri sejati atau ingsun atau sukma atau kesadaran murni kita, agar tubuh manusia ini sehat dan kehidupan manusia ini selaras dengan alam dan titah Gusti atau Tuhan. Manusia yang telah mencapai tahap pencerahan, ia adalah manusia yang mampu secara sadar menyelaraskan tubuhnya bersama mind dan soul-nya untuk kebijaksanaan. Seringkali masyarakat kita menganggap semua tradisi dan filosofi spiritual yang bernuansa Jawa itu disebut sebagai kejawen. Tapi sebenarnya kejawen itu adalah istilah untuk umat agama Islam yang masih menggunakan tradisi dan spiritual Jawa kuno dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri orang kejawen, mereka biasanya beragama Islam, tapi lebih cenderung mengamalkan ilmu makrifatnya. Dan dalam kesehariannya, mereka masih menggunakan tradisi-tradisi ritual Jawa atau ritual sisa peninggalan kerajaan Hindu-Buddha dulu. Mereka juga masih memegang teguh filosofi manunggaling kawula Gusti, yakni bersatunya manusia dengan Sang Pencipta, di mana ini adalah tingkatan spiritual tertinggi yang bisa diraih oleh manusia. Filosofi kejawen sendiri merupakan warisan dari era Wali Songo. Dasar-dasarnya banyak dirumuskan oleh Sunan Kalijaga. Kemudian saat era kerajaan Mataram Islam, dasar-dasar ilmu kejawen kembali dikumpulkan dan dibukukan oleh Sultan Agung.
Di abad ke-19, ajaran kejawen yang mulai tercecer ini dikumpulkan dan dibukukan kembali oleh Raden Mas Ronggowarsito ke dalam sebuah kitab yang berjudul Wirid Hidayah Jati. Konon kitab ini sekarang masih disimpan di dalam keraton-keraton di Solo, di Jogja, dan di keraton-keraton di Cirebon. Dan kitab inilah yang menjadi salah satu rujukan ilmu kejawen hingga saat ini. Di masa Wali Songo, filosofi sedulur papat limo pancer ini mengalami pergeseran makna. Menurut filosofi kejawen, saat janin masih berusia 4 bulan di dalam kandungan ibu, ruh atau atman janin ini mulai menarik 4 unsur untuk menjadi pembentuk manusia. Mereka ini adalah yang pertama, yaitu air atau kakang kawah atau air ketuban. Unsur air ini dilambangkan dengan warna putih. Air mewakili nafsu mutmainah yang ada di dalam diri manusia. Dengan nafsu mutmainah ini, manusia menjadi memiliki ketenangan hidup, memiliki sumber daya kesabaran yang besar, dan manusia jadi fleksibel atau adaptif terhadap perubahan. Manusia yang unsur air di dalam dirinya ini besar akan menjadi manusia yang hidupnya ini cenderung tenang dan mudah beradaptasi dengan segala situasi. Yang kedua, api atau getih atau darah. Unsur api ini dilambangkan dengan warna merah. Ia juga melambangkan nafsu amarah yang ada di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bisa mengeluarkan emosi kemarahan, memiliki daya angkara murka, bisa tersinggung, menimbulkan sifat resah, serta dendam dan iri dengki. Manusia yang unsur apinya besar, maka hidupnya akan diliputi amarah, mudah dendam, iri hati, dan mudah dengki. Ia senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Yang ketiga adalah angin atau adi ari-ari atau tali pusar. Unsur angin dilambangkan dengan warna kuning. Ia juga mewakili nafsu sufiah dalam diri manusia. Dengan nafsu sufiah ini, manusia jadi bisa memiliki keinginan terhadap hal-hal duniawi. Nafsu sufiah ini juga yang menyebabkan sifat serakah dan ingin menguasai timbul di dalam diri manusia. Manusia yang unsur anginnya besar akan kelihatan sebagai manusia yang penuh dengan keduniawian. Ia tidak akan puas sebelum bisa memiliki gaya hidup yang tinggi, belum puas jika belum mendapatkan jabatan, haus pujian dan pengakuan, sulit bersyukur, dan juga serakah. Nafsu sufiah berkaitan dengan kemelekatan terhadap harta, tahta, dan wanita. Yang keempat adalah tanah atau pusar. Unsur tanah dilambangkan dengan warna hitam. Ia juga melambangkan nafsu lawamah dalam diri manusia. Dengan adanya nafsu lawamah ini, manusia jadi memiliki kegalauan, penyesalan, bisa merasakan lapar, haus, kantuk, malas, keras kepala, dan seperti tidak ada semangat untuk hidup. Nafsu lawamah ini sebenarnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan primer manusia, yakni sandang, pangan, dan papan. Manusia yang besar unsur tanahnya, kehidupannya akan senantiasa diliputi kegalauan, plin-plan, malas, suka tidur atau rebahan, tidak punya semangat hidup, malas bekerja, malas sekolah, bahkan tidak punya tujuan hidup. Sedangkan untuk arti limo pancer ini, baik menurut ajaran Jawa kuno, baik Kapitayan maupun yang lebih kuno lagi semenjak sebelum Banjir Nuh, maupun menurut filosofi kejawen, limo pancer ini memiliki makna yang sama. Si pancer atau yang nomor 5 ini adalah diri sejati kita yang disebut juga sebagai ingsun atau atman atau sukma kalau menurut ajaran Kapitayan. Pancer atau diri sejati ini adalah percikan cahaya Tuhan atau Gusti yang menjadi inti dari diri kita, sejatinya diri kita, yang kalau di dalam kebudayaan modern disebut sebagai kesadaran murni atau kesadaran dalam tradisi Buddha. Diri sejati bukanlah unsur dari luar, melainkan ini adalah diri kita sendiri yang telah menemukan kesadarannya kembali. Saat kita kecil hingga dewasa, kita mengalami beragam proses jatuh bangun hidup, luka batin, trauma, kemelekatan, kebodohan, dan sederet angkara murka yang membuat kita kehilangan kesadaran kita. Diri sejati kita tertutup oleh nafsu dan ego, sehingga seringkali kita tanpa sadar hidup di bawah kendali pikiran atau perasaan saja, bukan hidup dengan berkesadaran. Atman atau sukma yang telah menemukan kembali kesadarannya akan mampu menjadi tuan bagi dirinya sendiri dan bisa mengendalikan mind, body, soul mereka dengan bijaksana.
Filosofi sedulur papat limo pancer ini memiliki makna bahwa ingsun atau Atman sebagai diri sejati kita harus mampu secara sadar menyelaraskan dan mengendalikan unsur-unsur di dalam diri ini, baik angin, api, tanah, udara, maupun mind, soul, dan body kita. Manusia yang telah secara sadar bisa mengendalikan semua elemen di dalam diri dan membuat mereka saling selaras satu sama lain akan menjadi manusia yang tercerahkan. Mereka memiliki energi yang sangat besar, kesadarannya sangat tinggi, egonya tak lagi menjadi tuan, pemikirannya bijak, dan bisa memberikan pengaruh yang sangat besar. Lalu apa hubungannya dengan Nusantara sebagai mercusuar dunia? Ini adalah impian leluhur-leluhur kita yang pernah tertuang dalam beberapa serat kuno. Salah satunya juga terkenal sebagai kisah Sabdo Palon Nagih Janji. Di masa dimana nanti ketika Nusantara telah meraih kejayaannya, maka disitulah Nusantara akan menjadi mercusuar dunia. Di mana layaknya sebuah mercusuar di lautan, Indonesia akan menjadi acuan bagi banyak negara. Indonesia akan menjadi pelita yang menjadi penerang lautan. Lautan diibaratkan sebagai dunia, mercusuar diibaratkan sebagai Nusantara. Tanpa adanya mercusuar, kapal-kapal yang melintas akan saling bertabrakan. Maka tak pelak lagi mercusuar atau Nusantara menjadi penerang dan acuan untuk menjaga stabilitas dunia. Untuk bisa menjadi mercusuar dunia, maka Nusantara harus menjadi bangsa yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dulu. Syukur-syukur bila banyak manusia-manusia tercerahkan akan muncul dari Nusantara. Seperti dulu Barat menyongsong abad pencerahan sebelum Barat menjadi pusat peradaban dunia saat ini. Yang penting sekarang kesadaran masyarakatnya harus ditingkatkan dulu sampai tinggi. Setelah aku posting vlog tentang cerita kesembuhan aku dari penyakit metafisika di YouTube, ternyata banyak yang mengalami hal serupa. Banyak yang mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan hanya secara medis, banyak yang merasakan depresi, dan ada juga yang mengalami kebangkitan spiritual tapi tidak tahu harus sharing dengan siapa. Dulu sampai banyak banget yang telepon minta untuk dibimbing meditasi sampai sembuh, tapi dulu guru yang membimbing aku untuk sembuh masih sibuk banget. Sekarang aku bisa meminta beliau untuk meluangkan waktu membuka sesi private healing buat kalian semua. Jadi buat kalian yang ingin konsultasi seputar healing, baik healing untuk kesembuhan fisik maupun mental, ataupun hanya perlu teman untuk konsultasi terkait spiritual, kalian bisa jadwalkan untuk membuat sesi private healing bareng guru aku langsung ya. Dan seat ini terbatas hanya untuk 3 orang saja per hari. Klik tombol atau swipe up di bawah video atau baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya.